Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Umi Farida. Hari ini kita mau masuki materi baru di bab 3 mengenai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sidang BPUPKI, para pendiri negara menyampaikan gagasannya untuk bangsa dan negara. Tokoh yang menyampaikan gagasannya dalam sidang BPUPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara secara lisan yang berisi 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Pri kesejahteraan. Yang kedua, ada Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Supomo adalah seorang ahli hukum yang juga dikenal sebagai arsitek. Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Supomo memberikan 5 rumusan dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Tokoh yang terakhir adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan gagasannya, yaitu 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Berikut itu adalah 3 tokoh yang menyampaikan pendapatnya pada sidang BPUPKI. Kemudian, kita akan memasuki perbedaan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Isi Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, pembukaan undang-undang menyatakan bahwasannya yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi pembeda antara Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar berada pada poin yang pertama. Poin pertama, Piagam Jakarta menyatakan bahwasannya ketuhanan itu diwajibkan dengan syariah Islam. Sedangkan kita ketahui bahwasannya negara Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam agama. Untuk itu diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita akan juga membahas perbedaan rancangan hukum dasar dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Rancangan hukum dasar berisikan tentang istilah hukum dasar. Yang kedua, dalam rancangan 2 orang wakil presiden. Yang ketiga, presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kemudian yang keempat, selama perang, pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan pemerintah Indonesia.
Kemudian isi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pertama, Undang-Undang Dasar menyatakan bahwasannya harus ada seorang wakil presiden. Yang ketiga, presiden harus orang Indonesia asli. Kemudian poin yang keempat dihapuskan. Nah, berikut merupakan perbedaan antara rancangan hukum dasar dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian penjelasan yang terakhir mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Terdiri dari 4 alinea yang akan kita bahas. Apa aja sih? Yuk kita simak. Alinea pertama menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Sedangkan alinea kedua menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Adapun alinea ketiga menyatakan bahwasannya pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian alinea keempat, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikianlah penjelasan mengenai materi kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.